Pernah nggak sih kalian membayangkan bahwa seseorang yang telah dikuburkan ternyata belum benar-benar pergi? Dan lebih parahnya lagi, mereka akan kembali dan meminta satu hal, yaitu untuk melepaskan tali pocongnya. Halo Sobat Kamisteri, selamat datang di channel Kamisteri. Tempat di mana kalian akan mendengarkan kisah-kisah horor yang mungkin saja belum pernah kalian dengar. Dan di cerita kali ini akan membuat kalian berpikir dua kali tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang dimakamkan. Semua bermula dari sebuah liang lahat yang tak bisa digali selama 5 hari. Rudy dan Andi selama 5 hari berturut-turut mencoba menggali tanah di pemakaman desa. Di bawah terik matahari, keringat membasahi tubuh mereka, namun hasilnya tetap nihil. Tanah yang terasa lunak justru keras seperti batu, dan ayunan cangkul seolah terpental kembali. Padahal, jenazah Pak Murni sudah 3 hari menunggu untuk dimakamkan. Rudy pun bergumam kesal. Tanah ini aneh deh, seperti ada yang menahan. Namun, Andi pun hanya diam, tapi dia juga berpikir, seperti ada yang aneh di dalam tanah itu. Tanah ini gila, Andi, seperti ada yang menahan. Hari demi hari berlalu, dan liang lahat itu belum juga bisa untuk digali. Dan sampai malam kelima, Rudy pun bermimpi. Tidak, siapa itu? Tidak. Dalam mimpinya, ia melihat kakek tua yang memakai pakaian putih kusam dan berdiri di tengah kabut. Kakek itu menatap Rudy sangat lama dan berbisik, "Galilah di ujung sendiri, jangan berdekatan dengan kuburan manapun," kata kakek itu. Rudy pun bangun dengan nafas yang terengah-engah karena mimpi itu terasa seolah-olah nyata. Dan keesokan harinya, Rudy mengajak Andi untuk menuju ke ujung pemakaman. Dan anehnya, tanah di sana sangat gembur. Cangkul mereka menembus tanah sangat mudah tanpa ada perlawanan. Hanya dalam beberapa jam, liang lahat itu selesai digali. Dan jenazah Pak Murni pun dimakamkan terpisah dengan kuburan lainnya. Semua berjalan lancar, dan semua orang mengira semuanya sudah selesai. Saat orang-orang mulai pulang, Andi bercanda kepada Rudy. Dia berkata, "Nanti dia datengin kamu, Ruth." Tetapi Rudy hanya tersenyum saja. "Nanti malam dia akan datangi kamu, Ruth." Namun malam itu, saat Rudy duduk sendirian, dia mendengar sebuah bisikan dari kegelapan. Rudy, lepaskan tali pocongku." Tubuh Rudy pun langsung terasa kaku. Suara itu terdengar seolah dari dalam tanah. Rudy, lepaskan tali pocongku. Sejak malam itu, teror pun dimulai. Setiap malam, bisikan itu kembali, memanggil namanya berulang-ulang. Rudy pun sulit tidur, sering terbangun, dan badannya gemetar. Istrinya pun mulai khawatir. Rudy yang biasanya ceria kini berubah, sering melamun, berbicara sendiri, dan sering ketakutan ketika matahari mulai tenggelam. Namun ternyata, Rudy bukan hanya satu-satunya. Suatu malam, Andi terbangun karena kedinginan. Udara di kamarnya terasa menjadi dingin, serasa menusuk tulang. Saat ia membuka mata, pintu kamarnya terbuka perlahan, tanpa suara. Dari bawah ranjang, tercium bau yang sangat busuk seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Tiba-tiba, brak,
pintu kamarnya menutup dengan keras. Andi membeku, nafasnya tersendat, seperti ada hembusan angin yang melilit di lehernya. Dan perlahan, sesuatu terlihat melilit lehernya, dingin, basah seperti tali. Yang semakin lama semakin kencang, dan Andi pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, matanya membelalak. Di belakangnya, berdiri sosok pocong dengan wajah hancur berantakan, kain kafannya kotor dan dipenuhi bercak hitam yang sudah mengering, dan dua mata merah menyala menatap dengan penuh kebencian. "Kenapa kau tak lepaskan tali pocongku?" Suara itu serak, seperti keluar dari badan yang sudah membusuk. Sejak kejadian itu, warga desa pun menyadari bahwa ada hal-hal yang tak boleh diabaikan ketika pemakaman. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani menunda proses terakhir mereka yang telah pergi. Karena sekali saja terlewat, yang terikat bisa saja kembali untuk meminta dibebaskan. Gimana nih menurut kalian Sobat Kamisteri? Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada yang benar-benar terjadi di balik pemakaman itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kamisteri, like video ini, dan share ke teman kalian. Karena di sini, kami akan mengungkap kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa! Dan ingat, tidak semua yang terkubur benar-benar diam.